Teman-teman tahu pondasi nggak? Pondasi itu, teman-teman, setiap ada tukang bangunan atau rumah teman-teman, sebelum kita membuat rumah, itu di bawah tanah itu, pondasi itu adalah buat menopang tingginya nanti bangunan rumah itu dibuat. Nah, jadi semakin tinggi semakin tinggi bangunan, misalnya gedung yang tinggi. Nah, gedung-gedung yang tinggi itu, tingginya itu semakin dalam. Nah, kalau rumah misalnya, kalau rumah kan tinggi rumah tuh paling cuma 5 meter ya, 5 meter. Nah, kalau rumah tingkat tingginya bisa 10 meter. Nah, rumah yang 5 meter sama yang 10 meter itu pondasinya berbeda. Nah, rumah yang tingkat otomatis pondasinya lebih dalam. Pondasi itu adalah dia tuh apa ya? Buat menopang tinggi itu. Nah, kita sebagai manusia juga harus mempunyai pondasi. Salah satu pondasinya yang paling utama adalah iman. Nah, makanya teman-teman baru lahir, teman-teman itu langsung dibacain azan sama orang tuanya. Dan teman-teman langsung dinyalain murot. Pasti orang tua teman-teman itu pasti mendengarkan, melantunkan ayat Al-Quran untuk teman-teman agar salah satu pondasi dalam hidup kita adalah yang pertama adalah iman dan agama. Nah, begitu pula dengan kebiasaan untuk dalam The Seven, apa teman-teman? Seven Habits. Seven Habit. Kalau Bu Vida tanya dijawab ya. Nah, yuk kita ketahui tentang kebiasaan, paradigma, dan prinsip. Nah, kan sehingga kita bahkan tidak perlu memikirkannya. Kebiasaan adalah bagian yang penting dalam mengurus diri kita sendiri. Nah, contohnya melihat kanan dan kiri sebelum menyeberang jalan, itu adalah contohnya. Nah, mau kasih contoh. Kebiasaan itu adalah sikap yang tanpa teman-teman pikirin. Misalnya, kalau Bu Vida, ngelihat tisu ada di mana? Ada di meja. Pasti kebiasaan Bu Vida adalah langsung membuang sampah tisu ini ke tong sampah. Seperti itu. Nah, ada yang mau kasih nggak contoh teman-teman kebiasaan baik? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, attention. Ready. Ayo. Ready. Contoh kebiasaan baik teman-teman di rumah? Masa nggak ada satupun? Saya, Bu. Saya. Masa nggak tahu? Itu ada Iva. Makan ke dapurin, maksudnya. Kak, Udah, Jundi, Bu. Jundi, ya Jundi. Saya. Apa Jundi? Saya itu Apa kebiasaannya? saya membaca doa sebelum makan dan minum. Nah sebelum itu. makan.
Sebelum makan. Kalau sebelum minum langsung minum aja ya, nggak pakai doa ya. Lupa. Iya. Nah, ya boleh tuh. Berarti Jundi sudah melakukannya itu tanpa dipikirin. Berarti itu udah kan bismillah aja. Kadang nggak sempat doa, tapi pakainya bismillah. Yang penting bismillah gitu. Itu baru kebiasaan. Nah, mungkin kebiasaannya Bu Fida harus ditingkatkan kembali, harus membaca doa. Tidak hanya bismillah. Dari kebiasaan itu juga ada kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Nah, ada yang mau kasih contoh nggak kebiasaan buruknya apa? Ayo, Ayo, siapa yang masih belum? Belum Ayo, benar-benar. siapa yang proaktif? Kebiasaan buruk, Bu. Ya, yang masih sering dilakukan, Ngejailin adek. Apa? Aja yang masih Ngejailin adek. Adek. Tuh, berarti itu kalau ngejailin adek udah biasa ya, nggak pakai dipikirin ya. Nah, kebiasaannya itu bisa dirubah. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak teman-teman lain? Ya, ada lagi. Kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Tunjuk aja lah Bu Fida. Siapa? Boleh Bu Jana ditunjuk. Bu Fida nggak ngelihat semua. Bu Jana pengen apa? Kakak Aiman. Kak Aimar. Nah, tuh. Kebiasaan buruknya apa, Kak? Jailin adek juga, Bu. Jailin adek juga, Bu. Jailin aja. Jailin adek juga, Bu. Berarti ini Jailin Ade udah banyak yang kebiasaan buruk ya. Oke, Bu Fida kasih contoh deh. Kebiasaan buruknya Bu Fida. Misalnya, Pak, cabut casan. Nah, itu kebiasaan buruk. Padahal kan kalau habis ngecas harusnya langsung dicabut agar tidak boros listrik. Nah, contoh-contohnya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa mikir nih, aduh kebiasaan aku yang buruk apa ya? Nah, nanti bisa dikurangi kebiasaan buruk itu. Kalau kebiasaan yang baik. Oke. Kebiasaan. Kalau paradigma, teman-teman ada yang tahu nggak artinya paradigma apa? Siapa yang mau baca? Ah? Oke, Bu Fida baca. Paradigma adalah apa? Iva jangan coret-coret. Apa Bu Jana? Sebuah paradigma adalah cara kamu melihat sesuatu. Iva tidak coret-coret. Adalah sudut pandangmu. Oke, betul. Nah, sekarang paradigma. Paradigma adalah cara kamu melihat sesuatu. Itu adalah sudut pandangmu. Nah, kalau paradigma, setiap orang-orang itu berbeda. Misalnya, Bu Fida ngeliat Bu Jana pakai baju baru. Nah, paradigma Bu Fida karena Bu Jana pakai jilbab pink dan Bu Fida suka warna pink, Bu Fida bilang, Bu Jana jilbabnya bagus banget warna pink. Itu paradigma Bu Fida. Tetapi Bu Ica karena Bu Ica sukanya warna merah,
Jadi menurut itu warna pink. Nah, jadi paradigma Bu Fida dan Bu Ica berbeda. Tetapi dalam paradigma itu tidak ada yang salah. Karena setiap paradigma orang-orang memang berbeda. Karena sudut pandangnya berbeda. Gitu ya. Nah, contohnya nih. Contohnya ini ada gambar apa? Aja. Ada gambar Aja. Itu gajah. ada berapa? Saya pusing. Nah, ada berapa ada banyak. gajah pada gambar di bawah ini? Ada banyak. Nah, Lima. yuk, sebenarnya beda-beda nih. Teman-teman bisa lihat ini ada berapa? Siapa yang mau jawab? 2 orang, Bu Fida butuh 2 orang nih jawab. Lima. Siapa? 5, ada yang jawab 5. Ada yang jawab selain 5 enggak? Nah, 4. Ada lagi enggak yang jawab lagi? 5. 5. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 6. Nah, ini adalah contoh paradigma. Teman-teman ada yang jawab 4, ada yang jawab 6. Nah, sekarang setiap orang memiliki cara sendiri untuk berbagai hal. Setiap orang memiliki paradigma masing-masing. Kamu tidak setuju dengan seseorang, pikirkan paradigma mereka juga. Nah, misalnya tadi kata siapa tuh tadi? Ada yang bilang 4. Nah, tapi ada yang bilang, ih itu bukan 4 tahu, kakinya double-double. Terus ada juga yang jawab 6. Itu tuh enggak ada 5, ada 6. Oke, dan di dalam perbedaan paradigma, kita harus tetap saling, cuma ada 4 tahu, ih sotoy banget sih kamu, itu ada 5, jangan jadi berantem. Intinya paradigma adalah beda-beda dan kita saling menghargai. Nggak ada yang jawab. Menghargai. Kalau menurut Bu Fida, kaki gajah ini gambarnya ada double-double. Tapi menurut paradigma Bu Fida, yang namanya gajah, kakinya itu tetap ada 4. Jadi mungkin menurut Bu Fida gambar ini yang salah. Karena bagi Bu Fida ini kakinya double-double. Begitu ya. Paham sampai sini tentang paradigma? Paham. Paham. Selanjutnya, prinsip. Nah, prinsip adalah prinsip. Jika kamu melempar bola ke udara, gravitasi akan membuat bola itu turun kembali. Gravitasi adalah prinsip. Gravitasinya, prinsip itu tidak berubah. Prinsip itu sama bagi setiap orang. Nah, teman-teman, contoh jika kamu bermain dengan yang lain akan bermain. Gitu ya. Nah, teman-teman, prinsip apa ya? Tuh, hidup itu harus berbuat baik kepada seseorang. Seperti itu ya. Itu adalah contohnya prinsip. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus berpegang teguh pada satu prinsip. Yang itu yang berdasarkan prinsip agama. Biasanya yang
sesuai dengan kebaikan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Paham. Sudah paham belum Paham? teman-teman? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih untuk materinya, untuk KPLM hanya sedikit. Habis ini kita mau ngebahas yang lain. Lagi tentang kebiasaan. Nah, di dalam sekolah kita mempunyai week. Week itu termasuk dalam kebiasaan yang baik ya. Nah, week kita apa? Ada yang ingat? Week kita ada berapa? Memilah sampah. Membaca buku Baca buku minimal 5 menit. Menyalakan kamera saat Zoom. Menyalakan saat. Oke. Jadi week sekolah kita ada 3. Nah, kenapa sekolah kita menciptakan week ya? Nah, week itu adalah contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik saat dilakukan PJJ selama di rumah. Nah, sekolah, Bu Fida, Bu Ica, Bu Jana, pengen teman-teman melaksanakan week tersebut. Atau Bu Fida ingin teman-teman itu menjadikan week itu adalah kebiasaan teman-teman. Nah, tadi kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu sesuatu yang tidak harus tidak dipikirkan tetapi langsung dilakukan. Jadi, misalnya memilah sampah. Misalnya tadi kayak Bu Fida ada ini, Bu Fida udah biasa nih di tong sampah Bu Fida ada 2 tempat. Yang satunya buat sampah organik, yang satunya sampah anorganik. Jadi tanpa Bu Fida pikirin nih, Bu Fida udah langsung nyediain aja 2 tempat. Seperti itu. Nah, teman-teman sudah menjadikan week itu menjadi kebiasaan atau belum? Udah belum? Sudah tahu belum? Memilah Sudah atau sampah? belum? Belum. Belum. Nah, yang jawab belum boleh ditingkatkan menjadi kebiasaan. Yang sudah harus dipertahankan. Nah, untuk menjadikan itu kebiasaan memang perlu dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali atau yang biasa yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu berat. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman untuk menjadikan itu kebiasaan yang baik, teman-teman harus diusahakan. Misalnya, sholat tepat waktu itu adalah kebiasaan loh. Kalau teman-teman gak dibiasain, pasti teman-teman kalau azan, nanti dulu, main dulu, satu kali game dulu Nah, 1 kali game lagi, pasti kayak gitu. Karena itu belum jadi kebiasaan. Tapi kalau teman-teman udah menjadi kebiasaan, azan, pasti teman-teman langsung ke kamar mandi. Azan langsung ke kamar mandi. Nah, good job. Nah, itu menjadi kebiasaan itu harus dilakukan berkali-kali. Dilakukan dengan istiqomah. Sama juga dengan memilah sampah, menyalakan kamera. Kalau teman-teman menyalakan kamera udah jadi kebiasaan, nggak perlu tuh dibilang-bilang, ayo teman-teman nyalain kamera, nggak perlu diingatkan, pasti semuanya sudah menyalakan kamera gitu. Apalagi pakai dibilang, yo kalau nggak dinyalain kamera nanti Bu Jana anggap nggak hadir ya. Nah, seharusnya Bu Jana sama Bu Fida udah tidak perlu membicarakan hal seperti itu karena kan menyalakan itu sudah termasuk week sekolah ya Bu Fida. Dan menjadi kebiasaan baik seperti itu. Dan satu lagi membaca 5 menit. Nah, ini juga masih PR nih Bu Fida. Jadi Bu Fida juga kadang masih perlu belum baca buku nih. Masih berat. Nah, pokoknya itu siapa? Malika udah baca buku. Nah, week-nya diminta oleh sekolah nggak perlu lama-lama. Cukup 5 menit. 5 menit paling cuman selembar 2 lembar ya. Nggak perlu banyak-banyak. Ya kan? Nah, jadi sekolah Bu Fida ingin menjadikan week itu menjadikan kebiasaan baik teman-teman.
Paham sampai sini masalah kebiasaan dan fungsi week sekolah? Mungkin sampai sekarang ada yang belum paham, apaan sih week? Ngapain sih week? Buat apa sih ada week? Ya kan? Mungkin teman-teman ngerasa, nggak penting week gitu. Nah, teman-teman 3B yang week-nya belum tercapai, 3A udah tercapai loh. Berarti teman-teman 3B nih harus mengisi week dan menjalankan week dengan baik dan jujur. Bu Fida pengennya jujur ya. Jujur ya. Jangan sampai nanti, 3A udah hebat, nanti aku ngisi week tapi ternyata nggak jujur. Ya, buat apa? Bu Fida mau yang jujur ya. Jadi hari ini memilah sampah apa tidak? Yang jujur dapat pahala. Iya, kan yang ngelihat Allah, bukan Bu Fida. Oke? Jadi untuk teman-teman 3B, week-nya harus dinaikkan kembali ya. Untuk 3A dinaikkan lagi juga boleh. Semangat. Konsisten 3A untuk week-nya. Boleh dinaikkan kembali sampai 100%. Oke, Bu Ica ada mau ditambahkan? Suaranya nggak kedengeran, Bu. Mana suara? Nggak ada. Suaramu mana? Coba matiin dulu. Mute dulu, mute. Halo? Nggak ada. Headset. Oke. Tugasnya hari ini adalah Bu Fida share screen ya. Tugasnya seperti biasa Bu Fida share di GCR. Siapa di sini yang belum bisa upload GCR? GCR. Belum ada Bu Ica suaranya. Luna belajar upload di GCR. Kakak Luna kemarin matematika belum diupload. Siapa lagi yang Udah. Kakak Kenan. Kakak Zia matematika belum diupload ya di GCR. Bujana tunggu ya. Kakak Kenan belajar upload GCR. Aku nggak bisa. Kakak Syauki, GCR, Bu. juga belum. Kakak Dani sudah. Kakak Dani sudah belajar sama Bunda. Coba. Kirain kirimnya cuma ke Pujana doang, Bu. Kenapa? Jangan kirim di WA, Kak. Kirimnya di GCR. Google Classroom. Apa? Google Classroom. Google Classroom. Iya, kirimnya sekarang langsung di Google Classroom, Kak. Nggak kirim via WhatsApp. Sebelumnya ada di apa yang ayahnya yang kerja. Ya, nanti kalau ayahnya pulang ya, minta tolong ya, oke? Ya. Ya, Teman-teman juga harus belajar ya. Jadi kalau ada tugas tidak Berarti tugasnya ada di Google Classroom dong, Bu. semuanya materi juga semuanya ada di Google Classroom. materi semuanya ada di Google Lihat Classroom. materi. Aku udah tahu caranya. Oke, hebat yang sudah tahu. Oke, Bu Fida. Bu Fida ini belum upload di GCR, nanti hari ini Bu Fida upload. Tun. Oke, ini Bu Fida share screen ya untuk tugasnya. Nanti dikerjakan di GCR dan di-upload di GCR. Nah, contohnya seperti ini ya, tugasnya. Tuliskan kebiasaan baik dan kebiasaan buruk selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, di sini ada. Itu orangnya udah Ini LK. Ini tugasnya. Di sini ditulis plus dan delta. Kalau plus itu berarti kebiasaan ada 5, ada 6. Selama jarak jauh. Gimana kalian bisa share? Oke. Nih, ada plusnya dan ada delta. Plus itu berarti kebiasaan Baik. kebiasaan baiknya, buruknya. Dituliskan ya, paham tidak? Nanti diupload di GCR. Oke? Maksimal 1, Bu. Maksimal 1. Minimal 3. Minimal 3, maksimal boleh sebanyak-banyaknya. 3 aja. 3. Oke, sampai sini paham? Ada bicara, ada. Ada. Oke.
Oke, Bu Ica mau menambahkan, silakan. Oke, Bu Ica mau tambahkan yang sholat duha. Ih, bergema nggak suaranya? Enggak. Kedengaran. Oke, untuk sholat duha ya, sholat duhanya tolong dijalankan, cek yang kita masih ada yang belum terbiasa. Kebiasaan baiknya untuk sholat duha dan sholat fardu dengan lengkap, ya. Jadi tolong ditingkatkan ya untuk di bulan selanjutnya. Oke? Oke, itu aja dari Bu Ica. Dan teman-teman juga Itu aja untuk dari mengisi absen, terutama untuk yang 3B ya. Teman-teman ingatkan teman-teman kalau bisa teman-teman yang isi absen sendiri, minjem Iya, HP sebelum Bunda, jam isi 9 ya absen. teman-teman ya. Kalaupun misalnya teman-teman setelah biar nggak lupa. Oke, kalaupun emang yang ngisi absen harus Bunda, teman-teman harus ingetin ayah, Bunda isi absen. Nanti aku nggak di absen sama Bu Fida, padahal aku ikut Zoom, ya. Oke, teman-teman 3B terutama. Oke, Bu. Oke nggak, teman-teman 3B Ranu Kumbolo yang soleh dan soleha. 3A juga ya. Oke. Ada. 3A juga ya. Jadi teman-teman kan isi isi absen itu juga udah harus dijadikan kebiasaan ya. Oke, jadi misalnya kalau misalnya teman-teman emang udah selesai ngerjain tugas atau teman-teman udah selesai sapa sore, isi aja absennya, nggak apa-apa, isi jam 4, jam 5, jam 6 boleh. Kalau udah Isi absen udah boleh ya Bu Fida ya dari jam 4 ya. Iya, isi absen setelah jam 4 udah dibolehkan karena kan pembelajaran kita sampai jam 4 ya. Soalnya kalau udah malam itu pasti ntar lupa ya. Oke teman-teman, Solihah. Oke. Suaranya nggak ada. Apa sayang? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Tugasnya sudah paham ya. Tugasnya sudah paham ya, bisa dilihat di GCR dan di-upload di GCR. Bu Fida tidak menerima WA lagi sekarang, oke? Tidak nggak punya WA. Enggak, kalau WA nanya-nanya mah nggak Ibu nggak punya WA. apa-apa, tapi kalau nanya Ngirim tugas, punya punya dari kalau Kalau bertanya boleh Kak di WA, tapi tugas langsung teman-teman mau telepon Bu Fida, mau video call Bu Fida juga Bu Fida terima kok. Tapi kalau untuk tugas teman-teman uploadnya di GCR ya. Teman-teman kalau mau chatting Bu Fida juga nggak apa-apa kok. Teman-teman udah Audrey. di GCR. Nah, teman-teman harus belajar upload sendiri ya di GCR ya. Supaya nggak ngerepotin orang tua. Kak Arman, jika hari ini belum bisa upload, nanti konfirmasi ke Bu Ica ya. Teman-teman yang nggak bisa upload tugas boleh konfirmasi ya supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Oke, untuk pembelajaran TLE hari ini sudah selesai. Thanks for